Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya? Saya mendoakan agar kita semua sehat dan putra-putri kita tentunya bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi kreatifnya. Kali ini saya akan membawakan satu topik, yaitu apa sih tanda anak atau bayi itu siap untuk mulai diberi makan. Tentu banyak orang tua yang mungkin saja memiliki bayi-bayinya yang sudah mendekati usia 6 bulan itu bertanya, apa sih tanda kesiapan anak saya itu boleh makan? Nah, untuk itu, ini merupakan topik bahasan kita kali ini. Namun seperti biasa Bapak Ibu semuanya, saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin tentunya menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi ini dan bermanfaat untuk semua orang. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang namanya pemberian makanan atau minuman pada bayi itu ada tahapannya. Yang pertama adalah ASI, yang kedua adalah NPASI atau makanan pendamping ASI, dan yang ketiga adalah makan dewasa. Ini tahapannya. Yang namanya MPASI merupakan peralihan, ya, peralihan antara ASI ke makanan dewasa yang kita makan. Tentunya yang namanya bayi tidak selamanya dia akan makan bubur, bukan? Nah, untuk itu dia akan makan nasi seperti yang kita makan. Nah, ini sampai kapan? Sampai tentunya usia 2 tahun. Jadi kalau sudah di atas 2 tahun itu bukan MPASI lagi namanya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kapan nih mulai bayi itu diberikan makan setelah dia ASI eksklusif? Ya, ASI eksklusif artinya hanya ASI saja. Tetapi sebelum kita membahas kapan tepatnya dan apa tanda kesiapan bayi, tentu orang tua itu kadang-kadang penasaran dengan apa yang ditunjukkan, apa reaksi bayi ketika mereka keseharian. Misalnya nih, ketika bayinya sudah mulai mangap, itu sering sekali orang tua menginterpretasikan bahwa bayinya itu sudah siap untuk makan. Ada juga misalnya ketika bayi itu sudah mulai meraih apa yang dimakan oleh ibunya, itu juga bisa diinterpretasikan orang tua sebagai tanda bayi itu sudah harusnya diberikan makan begitu. Atau memasukkan semua benda ke dalam mulut si bayi. Ini juga sering sekali diinterpretasi, anak ini sudah harusnya makan nih, ya. Atau menunjuk-nunjuk nih apa yang dipegang oleh orang tuanya, termasuk sendok lah, termasuk makanan si ibu lah, dan lain sebagainya. Atau misalnya ketika si ibunya makan, si bayi itu sudah menunjukkan tanda lecak-lecak. Nah, dikiranya si bayi itu sudah lapar dan siap untuk diberi makan. Nah, ini semua merupakan interpretasi yang secara subjektif itu ditunjukkan oleh ibu terhadap si bayinya. Sehingga kadang-kadang itu membuat si ibu memutuskan timing yang kurang pas untuk diberikan anak ini mulai makan kapan sih sebenarnya. Kadang-kadang sudah mulai usia 4 bulan itu ya, karena anaknya sudah mulai mengecap, mulai dia meraih apa yang di ibunya makan, itu dikasih makan. Padahal bukan demikian. Jadi sekarang kita melihat ya, saat yang tepat itu kapan sih? Sebenarnya saat yang tepat adalah ketika bayi masuk usia 6 bulan. Masuk usia 6 bulan. Jadi ASI eksklusif itu sampai 6 bulan. Nah, tepat pada saat usia bayi itu 6 bulan, maka diberikan makan. Kenapa demikian? Kenapa 6 bulan ini dipilih menjadi saat yang tepat bayi mulai makan? Yang pertama adalah kesiapan motorik si bayi itu sudah siap ketika usianya 6 bulan. Motorik itu artinya kemampuan daripada otot, organ, gerakan si bayi tersebut. Misalnya nih, bayi ketika usia 6 bulan dia sudah bisa mengontrol lidahnya. Ketika misalnya bayi itu mulai usia 0 sampai 5 bulan, dia hanya seperti menghisap atau seperti netek, maju mundur lidahnya. Nah, pada saat usia 6 bulan tentu si bayi itu sudah bisa menggerakkan lidahnya, maju mundur dan juga kiri kanan. Dan nanti apabila kita mulai berikan makan, itu gerakan ekstrusi adalah gerakan melepehnya itu akan mulai hilang. Ini merupakan tanda yang pertama ya. Yang kedua, bayi itu sudah mulai dapat mengunyah makanan. Mengunyah makanan di sini kita perhatikan ya, itu tidak selalu harus tubuh gigi, karena tubuh gigi itu pada bayi itu tidak seragam.
ada yang 6 bulan sudah muncul, ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan dan sebagainya. Tetapi bayi itu ternyata sudah bisa mengunyah itu tanpa menggunakan gigi. Nah, itu merupakan tanda kesiapan motorik yang kedua. Yang ketiga, memang usia 6 bulan ada bayi-bayi yang sudah mulai tumbuh gigi, dan usia 6 bulan bayi itu sudah mulai memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya, walaupun itu masuk pada fase oral, dan si bayi itu sudah bisa excited ketika misalnya si bayinya itu mulai diberikan makan. Ini merupakan tanda kesiapan motorik si bayi. Nah, tanda apa lagi sih yang bisa kita lihat bahwa ternyata yang namanya bayi usia 6 bulan itu sudah siap secara organ yang perlu untuk yang namanya mencerna dari makanan si bayi itu. Apa saja itu? Yaitu organ pencernaannya. Apabila dia kecepatan diberikan makan, tentu akan mengakibatkan namanya bayi itu mengalami gangguan kesehatan, misalnya entah diare lah, entah dia itu muntah dan sebagainya ya. Yang kedua adalah kesiapan dari ginjalnya. Ginjal ini sangat penting untuk mengolah yang namanya bahan-bahan makanan dan sebagainya, terutama misalnya itu kandungan garam yang ada dalam makanan. Itu merupakan tanda atau kesiapan yang penting untuk bayi makan ya. Kesiapan fisik atau motoriknya, kesiapan organ pencernaannya, dan kesiapan ginjalnya. Ini merupakan alasan kenapa dipilih usia 6 bulan. Di samping memang ketika usia 6 bulan, kalau hanya kita berikan saja, itu berat badan bayi sudah tidak bisa naik lagi secara optimal. Karena apa? Karena kebutuhan si bayi yang meningkat. Ketika kebutuhan si bayi meningkat, tentu ada gapnya, ada kekurangan yang harus diisi dari sumber makanan lain, yaitu padanya dari makanan tambahan atau makan pendamping ASI. Ya, jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah berikanlah bayi kita itu mulai makan saat tepat usia 6 bulan, di mana pada saat usia 6 bulan kesiapan si bayi sudah ditunjukkan daripada kesiapan motoriknya, kesiapan pencernaannya, dan juga kesiapan ginjalnya. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang materi kita kali ini. Salam sehat, dadah.